Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini nama saya Yolanda Syafitri. Saya akan mempresentasikan tentang konsep epistemologi dalam filsafat pendidikan Islam. Apa pengertian epistemologi dalam pendidikan? Menurut Ngainun, secara bahasa, kata epistemologi dari bahasa Yunani, episteme dan logis. Episteme berarti pengetahuan, sedangkan logos berarti teori atau uraian atau alasan. Maka berdasarkan bahasa, epistemologi adalah sebuah teori tentang pengetahuan. Selanjutnya, pengertian epistemologi yang lebih jelas daripada pengertian tersebut diungkapkan oleh Dagobert Durunes. Dia menyatakan bahwa epistemologi adalah cabang filsafat yang membahas sumber, struktur, dan metode-metode dan validitas pengetahuan. Epistemologi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, epistemologi adalah cabang ilmu filsafat tentang dasar-dasar dan batas-batas pengetahuan. Epistemologi secara istilah meminjam penjelasan Dagobert Durunes dalam bukunya. Dari dua definisi epistemologi ini, maka dapat kita pahami bahwa epistemologi merupakan sebuah ilmu yang mempelajari hal-hal yang bersangkutan dengan pengetahuan dan dipelajari secara substansif. Oleh karena itu, epistemologi bersangkutan dengan masalah-masalah sebagai berikut. Filsafat, yaitu sebagai cabang ilmu dalam materi hakikat dan kebenaran pengetahuan. Yang kedua, metode, memiliki tujuan untuk mengantar manusia mencapai pengetahuan. Yang ketiga, sistem, bertujuan memperoleh realitas kebenaran pengetahuan. Dalam teori epistemologi terdapat beberapa aliran, ada rasionalisme, empirisme, dan krisme. Dapat disimpulkan bahwa ilmu merupakan kumpulan pengetahuan yang disusun secara konsisten dan keberadaannya telah teruji secara empiris. Pendidikan Islam adalah bimbingan jasmani, rohani dan rohani berdasarkan hukum-hukum agama Islam, menuju kepada terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam. Yang kedua ada dimaksud dengan ruang lingkup epistemologi. Ruang lingkup epistemologi itu meliputi hakikat, sumber, dan validitas pengetahuan. Mutlor Ahmad merinci menjadi 6 aspek, yaitu hakikat, unsur macam-macam, tumpuan batas, sasaran, dan pengetahuan. Dalam pembahasan epistemologi, ternyata hanya aspek-aspek tertentu yang mendapat perhatian besar dari para filosofis, sehingga mengesankan bahwa seolah-olah wilayah pembahasan epistemologi hanya terbatas pada aspek-aspek tertentu. Sedangkan aspek-aspek lain yang jumlahnya lebih banyak cenderung diabaikan. Namun, penyederhanaan makna epistemologi itu berfungsi memudahkan pemahaman seseorang, terutama pada tahap pemula untuk mengenai sistematik filsafat khusus di bidang epistemologi. Model berpikir Nayani, Burhani, Irfani dalam pendidikan Islam. Model berpikir Bayani. Secara bahasa, Bayani bermakna sebagai penjelasan, pertanyaan, ketetapan, sedangkan secara terminologis, Bayani berarti pola pikir yang bersumber pada nas itijihad. Jika dikaitkan dengan epistemologi, maka pengertian adalah studi filosofis terhadap struktur pengetahuan yang menempatkan teks atau wahyu sebagai sebuah kebenaran mutlak. Adapun akal hanya menempati tingkat sekunder dan bertugas hanya untuk menjelaskan teks yang ada. Dengan demikian, epistemologi Bayani adalah pendekatan dengan cara menganalisis teks. Maka sumber epistemologi Bayani adalah teks. Sumber teks dalam studi Islam dapat dikelompokkan menjadi dua, teks nas dengan teks non-nas. Sedangkan model berpikir Buryani berasal diambil dari bahasa Arab yang berarti burhan, yang berarti argumentasi yang kuat dan jelas. Sedangkan kata yang memiliki makna sama dengan al-burhan dalam bahasa Inggris adalah demonstration. Artinya dari kata demonstration adalah berpikir sesuai dengan alur tertentu atau penalaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, pengetahuan demonstrasi merupakan pengetahuan yang integratif, sistematik dan sistematis, ciri daripada pengetahuan demonstratif. Metode Burhani pada dasarnya merupakan logika atau metode penalaran rasional yang digunakan untuk menguji kebenaran.
dan kekeliruan dari suatu pernyataan atau teori ilmiah. Yang ketiga, ada model berpikir irfani. Irfani dalam bahasa Arab semakna dengan marifah yang berarti dengan al-ilm. Di kalangan sufi, kata irfani dipergunakan untuk menunjukkan jenis pengetahuan yang tertinggi yang dihadirkan ke dalam qalb dengan cara kasyi atau ilham. Di kalangan kaum sufi sendiri, marifah diartikan sebagai pengetahuan langsung tentang Tuhan berdasarkan atas wahyu atau petunjuk Allah. Lalu, epistemologi irfani diharapkan menjembatani sekaligus menghindari kekakuan rigiditas dalam berpikir keagamaan yang menggunakan teks sebagai sumber utamanya. Dengan peran dan fungsinya, epistemologi irfani dalam pemikiran Islam menjadi mekanisme kontrol perimbangan pemikiran dari dalam. Memang perpaduan antara teks dengan akal ternyata tidak selamanya berjalan baik dan sesuai harapan. D. Implikasi epistemologi dalam dunia pendidikan. Bagaimana cara memperoleh pengetahuan? Pada dunia pendidikan, cara memperoleh pengetahuan yang sesuai dengan kebutuhan justru pada sekolah-sekolah swasta yang pada dasarnya tidak ingin tergantung pada kapasitas semata. Mereka mendidik anak-anak dengan mengembangkan potensi yang ada, dengan harapan anak-anak bisa berkembang secara maksimal. Cara tradisional guru dianggap sebagai pusat segala-galanya. Bagaimana cara menyampaikannya? Pertanyaan ini terkait dengan kompetensi guru serta metode atau gaya pengajaran yang mereka terapkan. Sebenarnya zaman sekarang ini model ceramah yang bersifat pasif sudah bukan lagi zamannya. Akan tetapi di beberapa kalangan sekolah atau perguruan tinggi, metode ini masih saja dipergunakan. SD ini memberikan pengajaran yang unik. Kadang guru memberikan pendidikan dengan output, dengan bentuk dongeng atau cerita, atau dengan memberikan pesan atau moral mengajak untuk berpikir rasional. Nah, dan berikut adalah pendapat beberapa aliran filsafat mengenai epistemologi. Epistemologi idealisme ini menisyakan kurikulum yang digunakan dalam pendidikan pun lebih berfokus pada isi yang secara objektif, menyediakan beragam pengalaman belajar sebanyak-banyaknya pada subjek didik untuk mampu menggerakkan jiwa pada ragam realitas yang akan memperkukuh cara berpikir dan menganalisis. Yang kedua, ada epistemologi realisme. Dalam realisme adalah proses ilmiah yang ditunjukkan pada hal-hal berkenan dengan ragam persoalan pendidikan seperti mengenai realitas peserta didik, pendidik, dan isi pendidikan, dan lain sebagainya yang dapat digunakan seseorang atau sekelompok orang sebagai dasar utama dalam menyelenggarakan pendidikan. Yang ketiga, epistemologi pragmatisme, yaitu dikatakan pengetahuan jika tidak membawa pada perubahan bagi kehidupan manusia. Jadi nilai pengetahuan dilihat dari kadar instrumentalinya yang akan membawa pada akibat-akibat baik yang setelah atau yang dihasilkan oleh ide pemikiran dalam dunia pengalaman nyata. Menurut kaum pragmatisme, guru harus mengonstruksi situasi belajar dengan menempatkan problem tertentu yang pemecahannya akan membawa siswa pada pemahaman yang lebih baik akan lingkungan sosial dan fisik mereka. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.